Ya, adik semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui pengertian lembaga serta fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara Republik Indonesia tahun 1945. Khususnya ada yang mengetahui pengertian lembaga? Oke, Bapak menjelaskan pengertian lembaga terdiri atas dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan pengertian lembaga dalam arti luas. Pengertian lembaga dalam arti sempit yaitu setiap individu dapat dikatakan organ atau lembaga negara apabila secara pribadi mempunyai kedudukan hukum tertentu untuk melakukan sesuatu atas nama negara. Sedangkan dalam pengertian arti luas yaitu setiap individu atau organisasi yang memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan negara. Selanjutnya kita akan membahas fungsi lembaga tinggi negara dan wewenangnya. Apakah sudah ada yang tahu pengertian MPR, fungsi dan wewenangnya? Belum, Bu. Oke, tugas dan wewenang. Apakah sudah ada yang tahu wewenang dan fungsi MPR? Belum, Bu. Oke, Bu akan menyebutkan beberapa wewenang dan fungsi MPR, yaitu yang pertama, wewenang MPR yang pertama yaitu melantik presiden dan wakil presiden dalam sidang paripurna MPR. Yang kedua, mengubah dan menetapkan UUD. Yang ketiga, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Selanjutnya ada fungsi anggota MPR, yaitu yang pertama, berfungsi untuk mengubah atau mengganti presiden yang tidak adil dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, berfungsi untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baik, jujur, adil. Kedua, ada DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Wewenangnya adalah mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan atau konsultasi dan pendapat, memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD, membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atau pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan yang terakhir, menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti apresiasi masyarakat. Selanjutnya ada fungsi DPR, yaitu yang bernama legislasi. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR sebagai perwujudan selaku pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua ada pengawasan, yaitu fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang serta APBN. Yang ketiga ada anggaran. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Saya bilangin apa kamu? Oke, itu tadi fungsi dan kewenangan. Selanjutnya adalah tugas, wewenang dan fungsi DPD, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Yang pertama, ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada DPR
penjelasan di atas tadi. Ada wewenang DPD yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Yang pertama, memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai pemilihan anggota BPK. Yang kedua, memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang terkait dengan pajak pendidikan dan agama. Dan yang keempat, menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK. Yang kelima, ikut membahas RUU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Berikutnya ada Komisi Yudisial. Ada Komisi Yudisial yaitu yang pertama. Tugas Komisi Yudisial yaitu yang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Yang kedua, mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Dan yang ketiga, menjaga dan menegakkan kehormatan, kelurahan, martabat serta perilaku hakim. Yang keempat, mengajukan calon hakim agung ke DPR. Dan yang kelima, melakukan pendaftaran calon hakim agung. Berikutnya ada BPK yaitu Badan Perwakilan Rakyat. Tugas Badan Perwakilan Rakyat yaitu memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR. Dan yang kedua, memeriksa tanggung jawab keuangan negara apakah telah digunakan sesuai yang telah disetujui DPR. Yang ketiga, memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara. Dan yang keempat, Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa semua pelaksanaan APBN. Dan yang kelima, hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR. Agung. Mahkamah Agung ialah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang adalah pemegang dominasi kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Fungsi anggota Mahkamah Agung yaitu yang pertama, sebagai pengadilan negara tertinggi, MA ialah pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali guna menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Indonesia diterapkan secara tepat, adil, dan benar. Yang kedua, di samping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Yang ketiga, berkaitan dengan fungsi peradilan adalah hak uji material, yaitu wewenang menguji dan menilai secara material peraturan perundangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan perlu dicapai atau perlu ditinjau dari isinya, materinya, dan bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi, yaitu pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Oke, itu tadi fungsi dari Mahkamah Agung. BPK ada 3, yaitu yang pertama fungsi operatif adalah pemeriksaan pengawasan
Yang kedua, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, fungsi Mahkamah Konstitusi ada 3, yaitu menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Yang kedua, untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya. Yang ketiga, pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaraan Indonesia sebab Undang-Undang 1945 menegakkan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Selanjutnya ada MA, yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ialah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang adalah pemegang dominasi kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Fungsi anggota Mahkamah Agung yaitu yang pertama, sebagai pengadilan negara tertinggi, MA ialah pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali guna menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Indonesia diterapkan secara tepat, adil, dan benar. Yang kedua, di samping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Yang ketiga, berkaitan dengan fungsi peradilan adalah hak uji material, yaitu wewenang menguji dan menilai secara material peraturan perundangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan perlu dicapai atau perlu ditinjau dari isinya, materinya, dan bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi, yaitu pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Oke, itu tadi fungsi dari Mahkamah Agung. Yang ke-8 ada lembaga tinggi negara, yaitu Presiden. Wewenang Presiden mengangkat duta dan konsul untuk negara lain dengan pertimbangan DPR. Yang kedua, menerima duta dari negara lain dengan pertimbangan DPR. Yang ketiga, memberikan amnesti dan abolisi rehabilitasi dengan pertimbangan dari DPR. Yang keempat, memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan dari MA, yaitu Mahkamah Agung. Dan yang kelima, menetapkan dan mengajukan anggota dari Hakim Konstitusi. Fungsi sebagai presiden yaitu yang pertama, memegang kekuasaan tinggi atas angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Yang kedua, menyatakan kondisi bahaya, ketentuan dan akibat kondisi bahaya ditetapkan dengan UU. Dan yang kelima, mengangkat duta dan konsul dalam mengangkat duta, memperhatikan pertimbangan DPR. Yang kelima, memberi rehabilitasi dan gerasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Dan yang terakhir yaitu membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden yang selanjutnya diatur dengan undang-undang. Berikut adalah wakil presiden. Tugas wakil presiden adalah mendampingi presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain. Yang kedua, membantu presiden menjalankan tugas sehari-hari, menjalankan tugas presiden jika presiden berhalangan, dan menggantikan presiden jika jabatan presiden kosong oleh sebab-sebab tertentu. Dan yang ketiga, memperhatikan secara khusus, menampung segala masalah-masalah dan mengusahakan pemecahan yang perlu menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat.
Dan itulah tadi wewenang lain dari Wakil Presiden, yaitu melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari. Yang kedua, menyusun agenda kerja kabinet dan menetapkan fokus atau prioritas kegiatan pemerintahan yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Dan yang ketiga, menuntut kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, itulah tadi penjelasan Ibu tentang fungsi dan wewenang lembaga tinggi negara. Berikutnya, apakah ada pertanyaan? Ada Bu, saya. Ya, silakan. Gini Bu, apakah MPR merupakan lembaga paling tertinggi di negara Indonesia? Jawabannya ya, karena penetapan dan pemilihan anggotanya melalui pemilihan umum, yaitu pemilu legislatif bersamaan dengan pemilihan langsung anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu DPR. Sesuai dengan kedudukannya yang bersifat legislatif, maka secara umum